Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita tetap akan membicarakan mengenai prosedur dan fungsi atau prosedur and function di bagian 2. Kalau kita kemarin berbicara mengenai pengertian prosedur dan function dalam kehidupan sehari-hari, kita sekarang akan membicarakan bagaimana prosedur dan function itu di dalam bahasa pemrograman. Nah, yang perlu diperhatikan atau kalian ketahui terlebih dahulu adalah macam-macam teknik pemrograman. Nah, di sini ada dua macam teknik pemrograman, yaitu ada pemrograman modular, kemudian ada pemrograman berorientasi objek. Pemrograman modular itu sendiri adalah program yang dipecah menjadi beberapa subprogram, atau kita sebut di sini modul yang lebih kecil. Kalau pemrograman berorientasi objek, yaitu konsep pemrograman di mana terdapat objek dan kelas. Nah, kalau pemrograman berorientasi objek ini nanti akan dibahas lebih lanjut, khususnya untuk anak RPL di kelas 11. Kita fokus saja kepada pemrograman modular. Oke, jadi program yang dipecah menjadi beberapa subprogram, atau kita sebut dengan modul yang lebih kecil. Seperti ini skemanya. Perhatikan ya. Jadi ada program utama, di mana di sini terdapat baris-baris program. Selain baris-baris program ini tadi, ada yang kita sebut modul program, atau bagian dari program, subprogram. Modul ini bisa dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan kita, di mana modul program ini berisi baris-baris program yang lainnya. Jadi baris-baris ini atau modul-modul ini memiliki fungsi tertentu atau tujuan tertentu yang akan dicapai. Nah, modul pada program yaitu ada dua, kita sebut prosedur dan function. Jadi prosedur dan function ini adalah bagian dari program atau merupakan subprogram. Kemarin sempat Budian singgung bahwa sebenarnya ada perbedaan antara prosedur dan function. Bedanya apa? Nah, akan terlihat ketika kita masuk ke dalam kode. Yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah prosedur itu tidak memiliki nilai balikan. Function memiliki nilai balikan. Apa sih nilai balikan itu? Nilai yang kembali. Kembali seperti apa? Kita coba lihat kodenya dulu ya. Yang pertama yaitu prosedur. Nah, ini pengertiannya modul program atau baris program yang dapat dipanggil berkali-kali. Ingat, dapat dipanggil berkali-kali. Artinya apa? Kamu hanya nulis satu kali saja, ya, modul programnya atau prosedurnya kamu nulis satu kali, tapi kamu bisa memanggilnya berulang-ulang atau bisa digunakan berulang-ulang. Yang kedua yaitu tidak memiliki nilai balikan. Yang ketiga, tipe datanya adalah void. Jadi kalau ada prosedur atau ada tulisan void di sini dan itu merupakan fungsi atau prosedur, sudah pasti dapat dikatakan dia prosedur. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Kalau kalian masih ingat ini, baris 11 ya. Budian biasanya sebut dia sebagai apa sih ini? Fungsi main atau fungsi yang pertama kali dipanggil. Kenapa kok Budian bilang fungsi? Kenapa tidak prosedur? Karena pertama tadi perbedaannya apa? Tipe datanya prosedur adalah void, sedangkan di sini kan integer. Maka dia bukan merupakan prosedur. Jadi ini namanya main. Jadi fungsi yang namanya main. Nah, kalau kalian jalankan ini, berarti di sini kan ada fungsi yang pertama kali dipanggil ya, maka akan tampil mari memanggil prosedur. Nih. Loh, kemudian kok hasil penjumlahan sama dengan 11? Dari mana? Nah, perhatikan ini. Setelah ini selesai dijalankan, kode ini ya, kode nomor 14 ya, kode 15 akan dijalankan tambah dalam kurung titik koma. Maksudnya apa? Inilah yang kita sebut pemanggilan prosedur. Ketika ada kode seperti ini, maka kita cari prosedur tambah ini mana? Oh, ini dia. Nah, maka inilah yang kita sebut prosedur. Tipe datanya void,
nama prosedurnya tambah. Di dalamnya ada baris-baris program. Integer C sama dengan 5 plus 6, hasilnya 11 ya. Cout hasil penjumlahan C. Nah, hasil penjumlahan C ini merupakan keluaran dari prosedur. Nah, jadi kalau dalam prosedur atau penggunaan prosedur dan function itu pasti ada yang namanya deklarasi dan pemanggilan. Pemanggilannya cukup nama prosedur atau fungsi dalam kurung, kemudian deklarasinya harus ada tipe data, nama prosedur dalam kurung, buka kurung kurawal, dan tutup kurung kurawal. Di dalamnya terserah fungsinya mau dibuat apa. Nah, ini untuk pemanggilan prosedur. Sekarang kita kembali ke fungsi. Fungsi yaitu modul program yang dapat dipanggil berkali-kali, sama dengan prosedur tadi. Yang membedakan apa? Yaitu dapat mengembalikan nilai tipe datanya kecuali void. Jadi semua tipe data kecuali void itu adalah fungsi. Contohnya ini. Integer main. Ya, kan karena ini tipe datanya integer, Bu, maka dia fungsi. Integer main dalam kurung ya penulisannya. Kemudian cout hasil penjumlahan dua bilangan adalah tambah dalam kurung. Oh, tambah dalam kurung ini apa tadi? Ya, pemanggilan prosedur atau fungsi. Ketika kode ini ditemukan, maka dia akan memanggil integer tambah. Lihat ya, integer ya. Karena dia kecuali void atau bukan void, dia otomatis fungsi. Nah, tadi sempat disinggung yaitu mengembalikan nilai. Artinya apa? Ciri utama adalah ada kata return. Kemudian ada variabel di sini. Artinya apa? Penjumlahannya di sini integer hasil sama dengan 5 plus 19. Hasilnya berapa? 24. Ya, return hasil. Karena hasil ini isinya 24. Karena dia mengembalikan nilai, dikembalikan kemana? Ke fungsi yang memanggil tadi. Jadi 24 ini dikirim ke sini lagi. Sret. Tek. Akhirnya yang tampil adalah hasil penjumlahan dua bilangan adalah 24. Seperti itu. Jadi mengembalikan nilai adalah ini ada return, kemudian ada variabel, dikembalikan kemana? Dikembalikan ke pemanggilannya. Sama, yaitu ada deklarasi dan pemanggilan fungsi. Nah, ya. Coba diperhatikan lagi bedanya tadi. Nah, bagaimana ketika dari tadi kita menulisnya di atas terus, Bu, fungsinya? Kalau misalnya saya tak nulis di bawahnya main, bisa nggak? Bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Integer main, kemudian di sini baru fungsi selain main. Ini integer X dan integer Y kita abaikan dulu, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang perlu kalian perhatikan ini, tambah, ini apa artinya? Pemanggilan fungsi. Kita panggil, kemudian return hasil. Dikembalikan hasilnya ke sini. Nah, kalau dijalankan, loh, kok error, Bu? Ya, error. Karena penulisan prosedur dan fungsi setelah fungsi main ada aturannya. Kalau tadi di atas, sebelumnya fungsi main kita hanya nulis seperti ini saja. Tapi kalau kita nulisnya setelah fungsi main, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi intinya adalah penggunaan prosedur dan function itu pasti ada deklarasi fungsi dan pemanggilan, serta fungsi itu sendiri. Kalau misalnya ini integer X, integer Y-nya nggak ada, berarti di sini langsung integer tambah dalam kurung. Seperti itu. Nah, jadi diperhatikan ya tadi bedanya prosedur dan fungsi apa? Ya, prosedur tidak mengembalikan nilai, tipe datanya void, sedangkan function atau fungsi tipe datanya kecuali void, artinya semuanya yang bukan void. Kemudian mengembalikan nilai. Mengembalikan ya apa maksudnya? Ada kata
return, kemudian dia memberikan nilai kembali kepada pemanggilan fungsi. Dalam penerapan fungsi dan prosedur harus ada deklarasi fungsi dan pemanggilan fungsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Budian sampaikan. Kita sedikit-sedikit saja, yang penting paham ya. Nanti bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Kita lanjutkan materi hari ini di grup WA saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.